anak kita sudah mampu bekerja, atau bapak kita masih mampu bekerja, apakah disuruh mereka bekerja sehingga kita tidak perlu menafkahi keduanya? Umur berapa anak bisa bekerja untuk mencari nafkah? Kalau misalkan dibahasakan Cina, kembalilah ke tanah kamu. Berarti orang Minang di Jakarta juga bisa jadi marah orang asli Betawi. Enggak, ke tanah abang orang Minang sih, sini kok sini enggak. Suruh orang Minang, kembalilah ke negara kamu. Bilang seperti itu. Hanya saya enggak setuju Minang ini Sumatera Barat kalau melepaskan diri dari Indonesia, efeknya itu. Semua perantau Minang di seluruh Indonesia bisa jadi akan kena dampak. Nah, di film itu diceritakan pembunuhnya ini di penjara. Ketika pembunuhnya ini di penjara, dia enggak insaf, tapi dia justru seolah-olah masuk ke gladiator school gitu. Penjara itu gladiator school. Ya, bukan membuat seseorang menjadi apa istilahnya? Terrehabilitasi, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nawina ta'alama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita lanjutkan kajian kita para masyayikh ya. Kaidah yang ke-15 masih, apakah yang kita jadikan standar itu adalah yang sekarang atau kemungkinan yang akan terjadi? Atau kemungkinan yang akan terjadi. Kita contohkan kemarin apa? Kita bawa mobil kemudian hampir nabrak orang, enak. Hampir nabrak orang. Atau hampir tabrakan kita dengan mobil lain, enak. Kemudian penumpang marah-marah dia, enak. Hampir dan mati. Dan apa jawaban kita? Kena mati yang Karena kalau kita misalnya kan kita enggak masalah ya, dalam mobil kita selamat, supir selamat, penumpang juga selamat. Kira-kira penumpang boleh memarahi sopir enggak? Ketika itu penumpang memarahi sopir karena apa? Kemungkinan yang akan terjadi. Ya, sedangkan sopir merasa enggak perlu dimarahi karena enggak terjadi. Ya, jadi yang hakikat apa? Yang terjadi saat ini itulah hakikat. Kemungkinan ya, tapi kan kemungkinannya juga ada. Ya, makanya ya dua-duanya sama-sama punya landasan ya, sama-sama kuat lah. Ya, apa kata penumpang, kalau mati dia enggak bisa dan mari ang lah. Ya, contoh. Oke. Kita contohkan kemarin sholat dan juga murtad ya. Kalau saya tamat kuliah, saya akan pindah ke agama Kristen, kata seseorang. Kapan dia murtad? Saat itu juga. Bukan ketika dia tamat kuliah. Murtad dia langsung. Oke. Ya. Nah, berarti kita memandang bukan hal. Dia mengaku sekarang dia masih muslim, tapi dia bilang, nanti kalau tamat kuliah saya akan murtad, dia bilang. Nah, itu i'tibar al-mustaqbal. Ya, al-ibratu bil mustaqbal ketika itu. Oke. Sekarang masuk ke furu' yang baru ya. Wa minha halil ibratu fi mukafa'atil qisasi bihalil jarhi awi zuhuqi al-asahu al-awwal. Dan diantaranya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi wa bil syaikh amin. Ya, apakah ibrat, apakah standar itu adalah standar apa? Fi mukafa'atil qisas, dalam pelaksanaan penuntasan qisas. Dalam penuntasan qisas itu bihalil jarhi, ya pada hal melukai ataukah tercabutnya nyawa. Ya, wajibnya qisas itu karena melukai atau karena tercabutnya nyawa. Makanya walaupun ayat Al-Qur'an itu menyatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, tapi juga ada qisas dalam mencederai lawan. Ya, motong tangan misalkan juruh, ya juruh itu kan luka menganga, luka sobek kan. Ya itu juga ada qisasnya seperti itu. Karena ada kemungkinan membuat seseorang mati. Mungkin orang dulu yang menganggap bahwasanya nyawa seseorang itu tergantung jantungnya agak kaget. Ada orang mati gara-gara luka di paha seperti itu ya. Kenapa bisa luka di paha membuat seseorang mati? Ada arterinya di situ barangkali yang terpotong sehingga habis darahnya. Itu urat nadi di sini ya, ya kan bisa jadi itu. Maka juruh ya luka menganga, luka sobek itu juga dijadikan standar. Nah, bukan matinya. Walaupun tidak mati dia tetap ada qisas. Ya, tetap ada qisas. Qisasnya qisas melukainya ya. Lanjut. Wa minha halil ibratu fil iqrari lil warithi bi kaunihi warithan halal iqrari awil mauti wajhani asahuhuma athani kal wasiyati. Apakah standar dalam apa? Standar dalam iqrar lil warith.
mengikrarkan ya pengakuan bagi seorang ahli waris. Waris ini ahli waris ya, pengakuan bagi seorang ahli waris bi kaunihi warisan, bahwa dia adalah ahli waris. Dia mengaku kalau dia adalah ahli waris. Ya. Kapan kita jadikan itu sebagai standar? Halal iqrar, ya, ketika dia mengakui, awil maut, atau ketika pemberi waris mati. Nah, gitu. Ya, ketika pemberi waris mati, kita akui dia sebagai ahli waris, atau ketika sebelum itu. Wajahani, ada dua pandangan. Asahuhuma atsani. Nah, yang paling sahih adalah yang kedua. Ya, karena memang waris itu baru disebut waris ketika sudah mati. Siapa ahli waris Ustaz? Ahli waris Ustaz siapa? Enggak, belum. Oh, iya. Belum mati. Dah mau mati aja. Bisa jadi anak kita lebih dulu daripada kita. Bisa jadi. Ya. Lanjut. Wa minha, dan diantaranya halil ibratu fil kafarati al murattabati bihalil wujub awil ada. Ya, qaulani asahuhuma atsani. Halil ibratu, apakah standar fil kafaratil murattabati, ya dalam kafarat yang berurutan. Kalau tidak bisa ini, maka ini contohnya kafarat orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan ya. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi standar dalam kafarat itu apa? Ketika dia menjadi wajib atau ketika dia melakukan, itu dianggap sebagai kafarat. Ya, itu dianggap sebagai kafarat ketika dia melakukan atau ketika dia sebelum itu. Misalkan sekarang ada yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak dulu. Berarti kafaratnya apa? Ketika dia memerdekakan budak itu atau ketika di awal loh? Enggak. Itu agak rumit. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa dia harus memerdekakan budak sebelum dia memang sudah menemukan si budak itu. Iya kan? Tidak bisa kita katakan itulah kafaratnya. Secara ain, ya secara yakin kita, secara spesifik kita katakan itu kafaratnya, belum tentu lagi. Tapi ketika dia sudah melakukan perbuatan itu, baru kita bisa katakan, oh ini kafaratnya. Ini saja, apa istilahnya, landasan berpikirnya saja. Ya secara praktek sama aja kan ujung-ujungnya. Ya, tapi kapan itu disebut kafarat? Memerdekakan budak itu kapan disebut kafarat? Ketika dia memerdekakan budak dengan niat kafarat, ataukah ketika dia sebelum itu? Ya, sebelum itu. Qaulani asahuhuma atsani. Yang paling sahih adalah yang kedua. Ketika dia melakukan itu, baru bisa kita sebut itu sebagai kafarat. Ya, standar kafarat ya ketika dia melakukan itu, bukan sebelumnya. Wih, sumbek. Ya, lanjut. Wa minha law hadatsa fil maghsubi naqsun yasri ila talafi bi an ja'ala al-hintata harisatan fahal huwa kattalifi aw la bal yarudduhu ma arsyin naqsi qaulani asahuhuma al-awwalu. Nah, kalau terjadi dalam barang yang dirampas maghsub ya. Maghsub itu asal katanya ghasab kan? Ya. Asal katanya ghasab. Apa yang terjadi pada maghsub itu? Ya, naqsun. Kekurangan atau cacat. Cacat yasri ila talafi. Yang bisa menyebabkan, yang yasri yang berjalan istilahnya yasiraya, yang bisa menyebabkan binasa barang. Dia mencuri barang, kemudian barang itu rusak, dan kerusakannya itu bisa bukan juga rusak, naqsun itu pokoknya kurang. Ya belum tentu rusak juga. Yasri ila talafi, tapi kekurangan itu bisa membuat dia benar-benar rusak. Talaf itu baru rusak, binasa. Contohnya apa? Bi'an ja'alal hintata harisatan. Ketika dia membuat gandum menjadi harisah. Ini bubur haris ya. Bubur. Tepung lah ya. Kan tepung itu belum binasa, tepung. Kan masih ada enak. Dia mencuri 100 gram tepung misalkan. Dia rampas 100 gram tepung. Potong tangan enggak tuh? Nah, masa potong tangannya enggak. Potong tangan tuh rubu dinar ya, 1/4 dinar.
Sekarang cuma 2 atau 500 gram tepung lah. 500 gram tepung atau 1 kilogram tepung. 1 kilogram tepung dia curi, dia rampas. Kemudian dia buat menjadi bubur. Kalau dalam bentuk hintah, dalam bentuk biji gandum, itu bisa tahan berapa lama tuh? 1 tahun bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bubur? Ya kan? Cuma sehari semalam. Sekarang bagaimana nih? Apakah ketika dia mengubah gandum itu menjadi bubur berarti dia sudah memusnahkan tepung tadi? Dia sudah memusnahkan gandum tadi atau tidak? Ya kan? Kan itu jadi permasalahan. Ya. Aula. Ya, hal huwa talif, apakah gandum itu seperti seolah-olah talif, rusak dia, hilang dia, binasa dia? Apakah kita anggap tepung gandum itu sudah binasa? Aula atau tidak? Bal yarudduhu ma'a arsin naqsi. Tapi bal yarudduhu, dia kembalikan tepung yang sudah berubah menjadi bubur itu ma'a arsin naqsi, dengan arsin naqsi, ganti rugi. Ganti rugi. Naqsi itu tuh kurang, arsi itu tuh ganti kekurangan. Ya. Ini tepung yang saya curi sudah berubah jadi bubur, dia bilangnya enggak, ini saya ganti. Maka seperti itu. Kenapa ada ganti? Mana yang lebih mahal bubur daripada tepung terigu? Di satu sisi tepung terigu lebih mahal lah. Kenapa? Tahan lama. Ya, bisa disimpan lama. Nah, maka di sini qaula nih, dua pendapat, asahuhuma al-awwal. Yang paling sahih adalah yang pertama. Kita anggap tepung itu seolah-olah hilang. Walaupun dia masih ada sekarang, tapi dalam bentuk bubur. Tapi dia tidak bisa disimpan lama, ya enggak? Tepung bisa disimpan setahun, sedangkan bubur ini besok udah habis tuh. Nah, kita berarti iktibarnya apa? Iktibar mustaqbal. Kita pandang masa depan bubur ini akan jadi apa. Bukan halnya. Bukan masa sekarangnya. Lanjut. Kisos tadi ya. Iya. Dalam Al-Quran kan kewajiban itu pakai timbal kisos. Iya. Kalau puasa kan itu juga timbal manusia. Iya. Apakah derajat kewajiban kisos dan puasa itu sama? Sama. Semua wajib. Tapi masalahnya yang melakukan siapa? Kan itu. Yang melakukan kisos siapa? Itu aja permasalahan kita. Salah kita itu bukan kisosnya. Siapa yang berhak mengkisos? Tujuan kisos itu dilakukan oleh amri apa? Untuk memutus rantai dendam. Rantai dendam. Siapa yang mengkisos? Algojo. Algojo pakai apa? Pakai topeng. Tidak boleh nampak mukanya. Jika sama-sama putih baru, kamu lebih iya. Sama-sama wajib. Kewajibannya kewajiban siapa? Itu aja permasalahan kita. Kita tidak masalah ya. Tapi ya kalau mau jadi pemimpin tuh harus kuat. Harus kuat, harus berilmu. Kan sesal jadi pemimpin aja. Kan banyak kewajiban pemimpin. Kisos. Setidaknya kemauan lah ya. Kalaupun dia belum mampu sekarang. Kalau ada kemauan jadilah. Seperti Pak Yusril ya. Itu beliau ngambil makasid dulu. Pak Yusril ini idola saya juga dulu. Ya. Jadi beliau kan di Papua ada terjadi pembunuhan antar suku, ya. Kemudian satu nyawa itu harganya berapa? Itu sampai seperti itu caranya, kisosnya. Satu nyawa itu berapa? Daripada terjadi perang antar suku kan? Nah, solusinya seperti itu, satu nyawa harganya berapa? Itu kata Pak Yusril kan. Ya, contohnya seperti itu. Tapi ternyata orang itu tidak seperti itu. Ini yang aneh ya. Saya tidak tahu juga cara alur berpikirnya seperti apa. Tapi bawa ke sini orang suku itu, suruh dia nikah dengan perempuan suku sini, beranak dia baru balik dia pulang. Diganti dengan ganti dengan anak. Makanya saya pusing juga. Itu alur berpikirnya bagaimana tuh ya? Cara berpikirnya bagaimana? Malah yang membunuh ini disuruh menggauli perempuan ini. Ya itulah ya. Negara muslim yang lain Saudi? Iran mungkin juga. Saudi ya. Orang berzina juga kena Saudi. Ya. Karena ini kewajiban
apakah penguasa yang tidak Oh iyalah, penguasa. jatuhnya berdosa? Dosa lah. Kalau tidak ada usaha ya. Niat bisa tanzilu manzilatal amal ya. Niat itu bisa dianggap amal kalau memang ada usaha untuk itu. Setidaknya usaha mengedukasi masyarakat. Kalaupun belum dia di masa kepemimpinan dia diterapkan ya, tapi adalah usaha untuk itu. Atau paling setidaknya makasidnya ya. Makasid kisah itu agar tidak terjadi balas dendam sendiri kan itu. Ada orang membunuh keluarga, Wak cari siapa yang kerja. Ya, nah. Kalau ada stigma itu bisa kejam Yang membunuh yang kejam. kan itu yang Itu yang paling victim tuh aneh ya. Kisos nih kejam, yang membunuh yang kejam. Itu yang kisos yang kejam. ini membunuh itu memang Jaro enak. Jaro tuh jadi kalau berencana memati Jaro kan jadi sekolah gladiator. Ada film ya? Law Abiding Citizen. Ya, Law Abiding Citizen. Itu ceritanya si Gerard Butler aktornya. Jadi dia ada orang nokok pintu rumahnya. Kemudian pas dia buka langsung dipukul kepalanya. Kemudian istrinya diperkosa, dibunuh, anaknya juga dibunuh. Ya enggak, dia insinyur. Kemudian dia beberapa tahun kemudian pengadilan pembunuhan ini ternyata pembunuhnya dua. Ada konsep pengadilan di Amerika itu snitch ya, istilahnya orang-orang yang membocorkan kawannya, orang-orang yang crack ketika diinterogasi itu dia akan diberikan keringanan hukuman. Jadi antara dua orang yang terdakwa ini cuma satu yang dibunuh. Dan yang dibunuh itu ternyata bukan yang membunuh. Dia cuma accomplice-nya aja, cuma partner in crime-nya aja ya, bukan dia yang melakukan crime-nya. Enggak dapat. Padahal dia membunuh sebenarnya. Sehingga dia kemudian yang melakukan pembalasan sendiri. Tapi karena dia insinyur kan, jadi cara dia membalas dendam itu dengan cara-cara cerdas. Sadis ya juga, tapi cerdas. Misalkan dia seolah-olah dia kasih pistol kepada orang yang membunuh anaknya, kemudian dia silahkan tembak. Ternyata pas dipencet keluar duri dari pistol itu yang berisi racun ikan bukan ikan pari, ikan puffing fish, ikan yang mengadang tuh namanya tuh, ikan namanya yang bisa mengadangnya untuk balon. Apa sih saya enggak tahu lah. Enggak, ikan mengadangnya lah bentuk durinya. Kalau main feeding frenzy dulu tuh. Pinyo nampak ketik nih kan, buku mengadang ya. Jadi kan yang berduri-duri. Ada ambil durinya itu kan. Nanti katanya itu bisa membuat seorang lumpuh. Jadi ngeri ini cerita penjaga ini coba kan. Ya, tapi kan itu jadinya. Nah, di film itu diceritakan pembunuhnya ini di penjara. Ketika pembunuhnya ini di penjara, dia ndak insaf, tapi dia justru seolah-olah masuk ke gladiator school katanya. Penjara itu gladiator school. Ya, bukan membuat seseorang menjadi apa istilahnya? Terrehabilitasi, enggak. Justru membuat dia semakin liar barangkali. Agak rumit juga. Jadi memang diskursus dari yang pro mati, menolak mati itu. Tapi orang yang tidak akan melakukan pembunuhan, apa yang dia takutkan sebenarnya? Ya, orang yang tidak akan melakukan itu, apa yang dia takutkan? Orang yang tidak menghormati hak asasi manusia, kenapa kita hormati hak asasinya? Itu kacau. Ya, kita hukum mati itu tidak kasihan kita, itu kejam. Yang membunuh itu yang kejam. Ini kan kasus awal-awal COVID dulu, sampai Ustaz Somad pun marah, ya enggak? Aceh kan? Jadi dia pembunuh, kemudian karena COVID dibebaskan, lepas ternyata dia memperkosa orang pula, dibunuhnya anak perempuan itu diperkosa maknya, ya enggak? Ya, ada penyakit yang memang obatnya cuma mati. Ada penyakitnya obatnya memang cuma mati. Nah, ini saya boleh jadi masuk penjara gara-gara ini, tapi tidak masalah. Ya. Nanti saya sekolah gladiator ya dalam. Ajan silik kemangu dalam penjara. Lanjut. Talkinan orang penjara.
Tanbihun. Peringatan. Jazama bi'tibaril hali fi masail. Ya. Jazama, menegaskan atau juzima bi'tibaril hal, dengan menjadikan standar hal masa sekarang, yang kita jadikan standar masa sekarang fi masail. Nah, ini pasti kita jadikan masa sekarang sebagai standar dalam beberapa masalah. Apa saja tuh? Minha idza wahaba litifli ma ya'tiqu alaihi wa huwa mu'sirun wajaba 'alal waliyyi qabuluhu li'annahu la yalzamuhu nafqatuhu fil hali. Fakana qabulu hadhil hibati tahsilu khairin wa huwa al-'itqu bila dararin wala yunzaru ila ma la'allahu yatawaqqa'u min husuli yasarin lis-sabiyyi wa i'sarin li hadzal qaribi li'annahu ghairu mutahaqqiqin annahu ailun. Idza wahaba litifli, jika seseorang memberikan kepada seorang anak, apa yang dia berikan pada seseorang anak? Mayatiqu alaihi, siapa yang dia merdekakan. Jadi ada anak kecil ini wajib enggak memerdekakan budak? Kan enggak juga. Tapi anggap kita hidup di masa perbudakan, ya enggak? Kita hidup di masa perbudakan. Ya, kemudian wa huwa mu'sir, dan dia anak kecil itu mu'sir. Anak kecil ini sebenarnya enggak ada duit. Tapi saya bilang saya sedekahkan budak ini untuk saya merdekakan atas nama anak ini. Ya, itu kasusnya tuh. Boleh enggak menerima hibah seperti itu? Kan itu permasalahan. Bolehkah wali si anak itu, bolehkah dia menerima hibah semacam itu? Li'annahu la yalzamuhu nafqatuhu fil hali. Karena dia kan, ya, seseorang itu kan tidak wajib menafkahi si anak sekarang. Dia belum wajib menafkahi si anak sekarang. Ya. Fakana qabulu hadhil hibati tahsilu khairin. Akan tapi kalau dia terima, kan itu tahsilu khair. Ya, tahsilu khair. Ulang lagi, sorry. Dia kasih anak, ya, dia kasih ke anak seorang budak. Pada bilang pada anak nih, ini saya kasih budak, merdekakanlah katanya. Nah, gitu. Paham ya kasusnya? Dia kasih budak ke anak dan dia suruh si anak itu untuk memerdekakan budak. Itu kasusnya. Wa huwa mu'sir. Kan tetapi si anak itu kesulitan ekonomi. Kira-kira wajib enggak si wali menerima? Oh iya, wajaba 'alal wali qabuluhu. Wajib si wali untuk memerdekakannya. Li'annahu la yalzamuhu nafqatuhu fil hal. Karena dia belum wajib untuk menafkahi si budak sekarang. Belum wajib dia menafkahi si budak sekarang. Ya. Kan istilahnya dia belum lagi menerima, enak. Fakana qabul hadhil hibah tahsilul khair. Kan tapi menerima hibah ini adalah tahsilul khair. Karena hibahnya itu dengan syarat apa tadi? Untuk dimerdekakan. Apa khair? Apa tahsilul khair itu? Menghasilkan kebaikan. Kebaikan apa? Wa huwal itqu bila darar. Dan dia adalah memerdekakan budak tanpa adanya darar. Apa darar yang akan terjadi? Sekarang orang miskin memerdekakan budak itu enggak tahu diri kan? Ya kan? Orang miskin enggak tahu budak, kan enggak tahu diri sebenarnya, ya enggak? Tapi miskin memerdekakan pula budak. Ya. Tapi ini kan budak memang aslinya bukan punya dia, berarti enggak ada darar. Berarti tidak ada darar. Wala yanzuru ila ma la anhu yatawaqqa'u min husul yasarin lis-sabi. Dan kita enggak melihat, ya kan, dan kita enggak melihat lain zaru ila ma la'allahu yatawaqqa, kepada yang mungkin yatawaqqa terjadi. La'allahu mungkin yatawaqqa terjadi, kepada apa yang mungkin terjadi. Apa yang mungkin terjadi? Min husul yasarin lis-sabi, dari terjadinya kelapangan rezeki bagi si anak kecil. Wa i'sarun li hadzal qarib, dan sebaliknya justru yang memberi malah yang kesulitan ekonomi. Ya, enggak kita pandang. Li'annahu ghairu mutahaqqiqun annahu ail. Karena itu enggak pasti. Ghairu mutahaqqiq itu enggak pasti annahu ail, bahwa dia akan terjadi. Enggak pasti. Ya sudah, kita pakai standar sekarang saja. Apa standar sekarang? Yang penting budak itu dihibahkan oleh karib yang lapang. Untuk si anak, untuk apa dihibahkan? Untuk dia merdekakan. Si anak wajib enggak menafkahi si budak? Enggak. Kenapa? Karena dia muksir, karena dia susah ekonominya.
Ya, berarti yang menafkahi semenjelang dia merdekakan budak itu siapa yang menafkahi? Qarib. Qarib itu yang menafkahi. Terima aja dulu budaknya. Ya, terima aja dulu budaknya. Kenapa? Karena ada nilai kebaikan di situ. Karena ada nilai kebaikan. Ustadz kan nanti bisa jadi si Qarib ini akan jadi miskin dan si anak ini menjadi kaya sehingga dia tidak perlu lagi budak. Bisa jadi di masa depan dia kembalikan budak itu kepada itu enggak kita jadikan standar. Itu tidak kita jadikan standar. Yang penting sekarang. Ya, lanjut. Wajazama bi'tibaril ma'ali fi masail. Dan wajuzima ya, ditegaskan bi'tibaril ma'al. Ya, dengan memandang, menjadikan standar ma'al masa depan fi masail dalam beberapa masalah. Minha diantaranya bai'ul jahsis saghiri jaizun. Menjual anak keledai yang kecil. Wa illam yantafi' bihi halan, meskipun tidak ada manfaatnya sekarang. Litawaqqu'in naf'i bihi ma'alan. Litawaqqu'i karena mungkin tawaqku' itu tuh mungkin ya, mungkin tapi kemungkinannya besar. Kalau tawaqku' itu kemungkinannya besar. Karena kemungkinan besar an-naf'i ada manfaat bihi dengan anak keledai itu ma'alan di masa depan. Kalau beli anak sapi boleh enggak? Mutlak boleh. Selama dia sudah selesai menyusu dari induknya ya mutlak boleh. Kenapa? Karena manfaat anak sapi boleh juga untuk dimakan. Tapi sekarang anak keledai bisa dimakan enggak? Enggak. Keledai itu dibeli pasti untuk ditunggangi. Sekarang anak keledai sudah bisa ditunggangi atau belum? Belum bisa ditunggangi. Berarti ada manfaatnya? Enggak ada manfaat sekarang. Boleh jual beli, syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya an-naf'u. Mesti bermanfaat. Anak keledai sudah ada manfaat atau belum? Berarti boleh diperjualbelikan? Boleh. Iktibar ma'al mustaqbal. Memandang apa? Prospek ke depannya. Ya. Jangan terlalu banyak pula, terlalu memandang masa depannya nak. Kita jual. Masa depannya belum jelas juga. Iya bisa jadi mati. Bisa jadi mati. Ya. Sama seperti kita jual air nira, enak. Terlalu memikirkan masa depan, jadi kita jual air nira. Kenapa? Boleh jadi dia berubah jadi tidak jadi. Minha diantaranya jawazut tayammumi liman ladaihi ma'un yahtaju ila syurbihi fil ma'ali la fil hal. Jawazut tayammum, boleh tayamum liman ladaihi ma'un, bagi orang ladaihi yang punya ma'un. Boleh tayamum bagi orang yang punya air. Tapi artinya bagaimana? Yahtaju ila syurbihi, butuh dia ila syurbihi kepada meminumnya. Ya, kan syarat tayamum itu apa? Walam tajidu ma'an. Walam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Sekarang ada air. Tapi airnya untuk boleh nak dia tayamum? Airnya 1 jerigen. Ya harus berwudu. Tapi dia butuh untuk minum. Karena perjalanannya masih sebulan lagi misalkan. Seketik mana lo ya sejerigen sebulannya. Perjalanannya masih 3 hari lagi. Boleh nak dia tayamum? Boleh. Karena kita memandang yang selama perjalanan. 3 hari itu kita pandang semuanya. Ya, enggak boleh kita bilang, kamu berwudu lah. Nanti air ini saya gunakan untuk minum. Kan belum kamu minum sekarang kan? Pakai dulu untuk wudu. Untuk minum besok lo pikiran. Ya. Cuma tumbuh situ siang. besok lo kini lo. Enggak. Nah, kita tetap mempertimbangkan masa depan. Ya, ada duitnya. Duitnya berapa? 30 juta. Ini contoh. Duitnya 30 juta. Dia mau berangkat haji. Wajib haji enggak tuh? 30 juta. Di luar nafkah. Tapi sekarang anaknya kelas 3 SMA dan ingin masuk kedokteran. Contoh. Kan ma'al tuh berarti. Wajib enggak dia haji tahun itu? Enggak jadi wajib. Ya, enggak jadi wajib haji tahun itu. Ya. Karena kita mandang masa depan juga. Kecuali orang yang kuat iman ya. Kalau seperti Abu Bakar boleh enggak nabung. Ya, itu yang tadi malam tajrid. Ada orang makamnya asbab, ada orang makamnya tajdid. Orang-orang seperti itu tidak perlu nabung. Seperti Abu Bakar ya enggak? Ketika diminta menyumbang untuk perang, berapa Abu Bakar kasih pada Nabi? Semuanya. Kalau Umar, separuhnya. Separuh itu udah besar. Nabi bilang aja wasiat sepertiga itu udah besar. Nih Umar separuh. Jadi jangan kita kerdilkan Umar ya. Karena di hadapan Abu Bakar semua orang kerdil semua.
Tapi bandingkan dengan kita, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau kita Ustaz punya 20 juta sekarang. Total Ustaz 20 juta. Mau enggak Ustaz kasih setengah pada orang? Mikir dulu. Ya, 200 ribu aja mikir kita enak. 200 ribu. Kalau ada 5 ribu, ada 2 ribu, mana yang Ustaz kasih? Lagi ada 1.000. Itulah contoh kita. Enak. Ini orang sering seperti itu ya. Ketika membanding-bandingkan Umar dengan Abu Bakar, dalam bayangan mereka, dia Umar kemudian itu, Umar kemudian itu. Nah, ini dibandingkan Abu Bakar, semua orang jadinya kerdil. Ya, semua orang. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, Umar bin Khattab, tidak setapak kaki beliau ya. Kealiman segala macam, luar biasa beliau. Hati-hati itu. Kaji-kaji sahabat nih, hati-hati. Mereka itu kaya. Membaca cerita Siti Aisyah yang ngambek, ya enggak, nih peganyi, ya, dia anggap Siti Aisyah nih seolah-olah anak kecil yang apa istilahnya labil secara emosional. Padahal Siti Aisyah itu sabarnya luar biasa bersama Nabi, ya enggak. Hati-hati itu. Ya, diukur-ukur orang-orang kata saya ya, orang-orang yang membersamai Nabi ketika hijrah itu bukan orang-orang kaleng-kaleng. Ya, bukan orang kaleng-kaleng. Kalau kita hidup bersama Nabi saat hijrah, mungkin ya enggak, rumah baru dibangun, enggak nih? Rumah baru dibangun, diajak hijrah oleh Nabi. Mau enggak? Saat baru beli aerok, misalkan, diajak hijrah kan tinggal aerok berarti. Kita enggak bawa apa-apa hijrah. Bisa enggak? Jauh. Ya. Makanya jangan, hati-hati itu. Kita asbab, bukan tajrid. Tajrid. Asbab itu kita masih berpikir kalau gini, kalau gini, kalau gini. Kalau orang yang imannya sudah kuat seperti Abu Bakar tuh, nah, pasti ada ada jalan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu. Tapi syaratnya makhraja itu apa syaratnya? Yattaqillah. Udah takwa. Udah takwa. Kalau kita belum takwa, berarti makam kita makam asbab. Ya, tetap kita mesti bersiap untuk besok, ya. Ya, bersiap. Kalau ada takwa nggak perlu persiapan besoknya. Nggak perlu siap. Allah tunjukkan jalan. Makhraj. Allah yang tunjukkan jalan. Yakin itu. Ya, udah yakin. Ya, karena makhraj paling utama apa? Makhraj paling utama bagi orang bertakwa itu kematian. Saya takut mati, nak. Ya, kalau orang bertakwa, they embrace it. Ya, nak. Kematian itu adalah gerbang berjumpa Allah. Level kita belum situ. Kita kalau bisa jangan mati sekarang kan. Belum tobat lagi nih. Belum tobat lagi nih. Kalau canda-canda orang di meme apa? Jangan mati sekarang. History browser lalu diakui lah. Itu. Jadi apa wasiatnya kan sebelum mati sini kan. Ini lo mati kan lo sekarat kawannya enggak. Apa wasiatnya? Kenapa history? Itu kacau tuh. Itu banyak dosa, ya, itu banyak dosa. Tapi dia itu menghapus browser history, berarti dia takut ketahuan oleh orang yang hidup. Ya, kalau Allah tahu semua, ini enggak. Mati kita jumpa kita dengan Allah dalam keadaan belum bertobat, oh jangan. Nauzubillah. Lanjut, tanbihun. Peringatan. Yaltahiqu bihadhil qa'idati qa'idatu tanzilul iktisabi manzilatal malil hadiri. Ya, memposisikan iktisab, usaha, kita posisikan usaha itu seperti apa? Manzilatal malil hadir. Kita posisikan dia seperti posisi harta yang ada, hadir ada. Harta yang ada. Usaha itu kan harta yang belum ada. Usaha itu harta yang belum ada. Usaha itu usaha, harta itu harta. Tapi usaha bisa mendatangkan uang, bisa. Kadang-kadang usaha itu kita posisikan seolah-olah dia adalah harta yang ada. Wa fiha furu'un. Dan padanya terdapat furu', cabang-cabang. Minha fil faqri wal maskani. Miskin atau maskan? Maskan ya. Miskin kan ada yasin, tidak ada yasin. Ada ya. Qata'u bi anna al-qadira 'ala al-kasbi kawajidil mali. Berarti miskin harusnya. Oh, bukan. Sorry ya. Faqri.
wal maskan. Jadi ini sifatnya nih. Ya. Iya, maskanah ya. Sifat kemiskinan berarti. Ya, sifat kefakiran kan kalau orang fakir fakir, ini juga tidak ada ya-nya kan? Fakri kan? Dalam hal kefakiran dan kemiskinan, para ulama menetapkan, menetapkan apa tuh? Al-qadiru 'alal kasbi kawajidil mali. Al-qadiru 'alal kasbi, orang yang mampu berusaha, kawajidil mali, adalah seperti orang yang punya harta. Ya. Kan ada fakir, ada miskin. Orang fakir apa? Ada orang fakir yang memang tidak mampu untuk bekerja. Ada yang memang tidak mampu untuk bekerja. Dia punya harta tapi hartanya tidak mencukupi dirinya. Nah, bagaimana orang seperti itu? Dia tidak ada punya harta tapi dia benar-benar tidak punya harta tapi dia punya badan sehat. Ini kategorinya fakir atau miskin, kira-kira seperti itu. Bisa jadi dia masuk orang fakir tapi masuknya orang miskin. Walaupun dia tidak punya harta. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk bekerja. Apalagi di kampung kita sampaikan. Kalau di kampung ini asal mau bergerak, insya Allah tidak akan kelaparan. Nah, Pak Wan di sini setiap subuh itu, setelah subuh dia pergi ke lapau, enak. Setelah ngopi beliau pergi ke sawah nyari ciput, dapat duit. Ya, jual ya ciput kan para lu orang suka makan ciput. Ya. Ambo tidak pandai-pandai cuci-cuci banyak keluar. Ya ambo. Iya, sama ciput itu umpama saro, sawah sampah. Hama. Ya, hama malah. Bersyukur petani sawah nih kalau ada bebek-bebek makan ciput-ciput. Ya, istilahnya kita enggak masalah ciputnya ya. Tapi masalahnya apa? Mau bergerak. Mau bergerak, enggak akan kelaparan. Enggak bisa dimakan ini. Pasang tangguh musim-musim padi sedang berbuah, pasang jaring net, garo buruang tuh. Saya lihat di laptop si Unyil kalau enggak salah ya. Di garo buruang tuh terperangkuk di net-net tuh bisa dimakan enggak tuh burung pipit? Bisa. Tapi walaupun capek kita nyembelihnya satu-satu enak. Tapi bisa dimakan enggak? Istilahnya di kampung kita enggak akan kelaparan asal mau bergerak. Ya, kita mampunya makan burung pipit ya sudah makan burung pipit. Jangan terbayang KFC dan sekarang kita boykot ya. Untung saya dari awal belinya Besto enak. Ya, bukan karena boykot juga karena itu yang murah. Ya boykot sekarang enak. Tapi kata kawan yang jualan memang ada efeknya boykot. Ada efeknya. Tapi ini kan kita beli barang semua itu produk yang tapi yang jual yang iya. Ini kan muslim. Itu iktibar mahal atau iktibar al-asal? Yang jadikan standar tuh orang jual atau produsen? Dan negara yang sama seperti KFC yang di depan Masjidil Haram. Yang punya siapa tuh? Gimana tuh? Jadi kita boikot di pihak komunitas tidak boleh beli barang ini produk apa Israel. Bagaimana dengan mereka yang menjualnya kan orang muslim? Ya kasihan. Mereka sudah beli. Ya kenapa nyetok barangnya? Kan tadi malam saya sama Daniko tuh saya kecengin dia nak. Mbak, jadi udah di Kandai udah stoknya barang-barang orang Yahudi kacau. Jadi mungkin negara yang nyetok itu. Negara nyetok ya. Tentu itu lebih efektif. Ya kan pertanyaannya sekarang kita lakukan walaupun sekecil apapun yang bisa kita lakukan enak. Tapi kalau orang susah ya, berpindah dari Rinso ke Wings, Soklin. Dari Rinso pindah ke Soklin. Nah, orang-orang anti Cina juga kena dia. Karena Wings itu punya ya keturunan Cina. Ya kalau saya kan enggak anti Cina, enak. Mertua saya kan separuh Cina. Di bapak mertua laki-laki saya itu Ciang namanya, marganya Ciang. Ya, tapi nama hijrahnya Syahrul. Nama muslimnya Syahrul. Saya enggak anti Cina, saya anti kartel. Itu boleh sebut. Karena ketika kita pergi ke daerah yang banyak orang Cina, banyak juga orang Cina miskin enak. Pergi ke Panipahan di Riau itu orang Cina banyak miskin juga.
Apa? Karena ternyata ketika terjadi perang saudara di Cina, mereka kan naik rakit, naik kapal apapun itu untuk lari dari Cina, mendaratlah di Singapura, mendaratlah di Batam, mendaratlah di daerah-daerah Kepulauan Riau, mendarat di Belitung, seperti itu kan. Itu kan istilahnya orang-orang terdampar, orang tercampak, kan kasihan kita sebenarnya, enggak? Dan anak-anak yang lahir dari orang-orang tua seperti ini, mereka enggak tahu tanah kelahiran mereka. Kalau misalkan dibahasakan Cina, kembalilah ke tanah kamu. Berarti orang Minang di Jakarta juga bisa jadi marah orang asli Betawi. Enggak, tanah abang orang Minang nih, sini kok sini enggak. Sudah pula orang Minang, kembalilah ke negara kamu. Bilang seperti itu. Hanya saya enggak setuju Minang ini, Sumatera Barat, kalau melepaskan diri dari Indonesia, efeknya itu. Semua perantau Minang di seluruh Indonesia bisa jadi akan kena dampak. Ya, kamu kan sudah bangun negara lah. Orang Minang yang ada di Jakarta, tolong buat paspor. Itu leh. Nah, repot ya. Hati-hati. Lanjut. Wa minha, dan diantaranya, fi sahmil gharimina, hal yunazzalu liktisab manzilatal mal, fihi wajhani al-ashbahula. Fi sahmil gharimin, pada saham orang-orang yang berutang. Gharim ya. Gharim ini orang berutang. Kalau gharim, orang yang diutangi. Gharim. Istilahnya dia punya usaha sekarang, dia punya toko sekarang untuk dia bekerja. Tapi uang untuk membayar hutangnya tidak ada. Apakah disuruh dia untuk membayar hutang dengan tokonya? Kira-kira seperti itu. Tidak. Ya, fihi wajhani ala subahla. Tidak. Kita terjemahkan dulu ya. Pada bagian orang-orang yang berutang. Hal yunazzalu liktisab, apakah diposisikan usahanya itu manzilatal mal, posisi harta? Ya, apakah orang-orang yang berutang itu ketika dia punya usaha kita anggap dia orang yang lapang atau orang yang sempit? Kalau dia sempit kita berikan tangguh waktu. Kalau dia dianggap lapang kita suruh dia bayar sekarang juga. Dia sekarang tidak punya uang tapi dia punya usaha. Usahanya itu kita anggap sebagai uang atau usaha? Kita anggap usaha. Ya, fihi wajhani, ada dua pendapat, al-ashbahula. Nah, usahanya itu usaha. Berarti dia tetap kita anggap seperti orang yang mu'sir, yang tidak mampu untuk membayar hutang. Wa minha al-mukatabu idza kana kasuban hal yu'ta minaz zakati, fihi wajhani, al-asahhu na'am kal gharimi. Al-mukatab, orang yang dijanjikan merdeka kalau dia membeli dirinya kepada tuannya ya, itu mukatab ya. Idza kana kasuban, jika dia bekerja juga, dia bekerja sehari melayani tuannya sehari, bekerja sehari melayani tuannya sehari. Kalau dia bekerja, hal yu'ta minaz zakah, apakah dia diberi zakat? Kan budak tidak diberikan zakat ya. Budak tidak diberikan zakat. Tapi sekarang dia mukatab, dia bukan budak asli. Dan dia bekerja. Apakah dia diberi zakat? Fihi wajhani, ada dua pandangan, dua pendapat. Kalau kita pandang dia sekarang, dia budak. Tapi kalau kita pandang masa depan, dia adalah orang merdeka. Ada dua pendapat. Al-asahhu na'am. Yang paling sahih, ya, dia diberi zakat. Kal gharim, seperti orang yang berhutang. Karena dia seolah-olah berhutang pada tuannya, ya enggak? Kalau saya beli diri saya berapa harganya tuan? 10 juta kata tuannya. Berarti dia berhutang kepada tuannya 10 juta. Wa minha, dan diantaranya, idza hujira alaihi bil falasi anfaqa ala man talzamahu nafqatuhu min malihi ila an yuqassam illa an yakuna kasuban. Jika dia dipasung, dihajar bil falasi, dengan alasan, dengan sebab falas, muflis, bangkrut. Anfaqa ala man talzamahu nafqatuhu, memberi nafkah dia atas yang wajib dia nafkahi. Alaman talzamahu nafqatuhu, atas yang wajib dinafkahi, min malihi, dari hartanya, ila ayyuqsam, sampai hartanya itu dibagi untuk membayar utang-utangnya tadi. Ya, ila yakuna kasuban, kecuali yang wajib dia nafkahi itu mampu bekerja. Ya, dia bangkrut. Hartanya ada. Siapa yang akan dinafkahi dengan hartanya itu? Hanya yang wajib dia nafkahi, yang tidak mampu bekerja saja. Wa minha,
Man lahu aslun wa far'un wa la mala lahu. Hal yalzamuhu al-iktisabu lil infaqi alaihima wajhani ahaduhuma la kama la yajibu al-iktisabu li wafa'id daini wal asahu na'am li'annahu yalzamuhu ihya'u nafsihi bil kasbi fakadzalika ihya'u ba'dihi. Man lahu aslun wa far'un. Orang yang punya aslun, bapak atau ibu, wa far'un, anak. Ya, aslun dan far'un, wala mala lahu, dan tidak ada harta baginya. Dia punya anak, dia punya emak, tapi dia tidak punya harta. Hal yalzamuhu liktisab. Apakah wajib dia iktisab, bekerja? Untuk apa? Lil infaq alaihima, untuk menafkahi keduanya. Keduanya apa? Asal dan fara' tadi. Ya, bapak atau kakek atau nenek atau ibu dan anak-anaknya itu. Apakah wajib dia bekerja untuk menafkahi? Wajhani. Ada dua pendapat. Ahaduhuma la. Salah satunya adalah enggak. Dia enggak wajib bekerja. Ini kacau nih. Kama la yajibul iktisab liwafa'id dain. Sebagaimana tidak wajib bekerja untuk membayar utang. Konsepnya bagaimana sebenarnya? Konsepnya setiap orang wajib menafkahi dirinya sendiri. Itu dulu ya. Konsep dasar adalah setiap orang wajib menafkahi diri sendiri. Wajibkah seseorang bekerja untuk membayar utang? Membayar utangnya wajib. Tapi bekerja untuk membayar utangnya tidak wajib. Ini bedakan ya. Membayar utangnya wajib. Bekerja untuk membayar utangnya tidak wajib. Nah, makanya seperti Bu Yahya sampaikan dulu ya. Naik hajinya wajib. Tapi mencari uang untuk bisa naik haji, tidak wajib. Ya. Wasilah. Ya, ini bisa jadi berlaku wasilah. Tapi kalau misalkan kita katakan wajib mencari uang, berarti tidak berlaku. Kata Nabi SAW, liman istata'a ilaihi sabila. Karena ada liman istata'a ilaihi sabila, berarti kemampuan aja. Mampu enggak? Kalau memenuhi baru wajib. Istilahnya seperti itu. Wal asahhu na'am. Yang paling sahih adalah ya, memang dia wajib bekerja. Ya, walaupun ada pendapat mengatakan dia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anak dan bapaknya, tapi yang paling sahih na'am. Wajib dia bekerja. Li'annahu yalzamuhu ihya'u nafsihi bil kasbi. Li'annahu karena dia yalzamuhu wajib atasnya ihya'u nafsihi, menghidupi dirinya. Dia wajib menghidupi dirinya. Bil kasbi, dengan cara bekerja. Wa kadzalika ihya'u ba'dihi, dan begitu pula ihya'u ba'dihi, menghidupi bagiannya. Bagiannya itu maksudnya apa? Bapak itu bagian dari kita, anak itu bagian dari kita. Kalau dulu Syekh Salim mengatakan bahkan kalau kita punya bapak dan bapak kita ini duda, kalau mau nikah dia kita yang nafkahi. Ini rahasia ya. Kecuali kalau bapaknya bisa kerja. Ya. Kalau tidak bisa bekerja lagi kan sekalipun tidak nikah. Udah tahu nggak bisa kerja, mau nikah pula bapak. Kuburan ibu masih merah pak, tanya. Wa minha, dan diantaranya al-munfaqu alaihi min aslin wa far'in. Lau kana qadiran ala liktisabi fahal yukallafu bihi wa la tajibu nafqatuhu. Aqwalun asahuha la yukallaful aslu li'azmi hurmatil ubuwati fatajibu nafqatuhu bi khilafil far'i. Lihat, al-munfaqu alaihi, yang dinafkahi. Munfaq alaihi itu tuh orang-orang yang dinafkahi. Min aslin wa far'in, berupa aslin, bapak, wa far'in, dan anak. Ketika disebut bapak berarti mencakup ibu juga tuh ya. Bapak atau anak yang dinafkahi. Laukana qadiran ala liktisab, kalau adalah dia qadiran, mampu, ala liktisab, atas bekerja. Bapak atau anak yang sudah mampu bekerja. Fahal yukallafu bihi, maka apakah yukallafu, dibebankan dia dengan bekerja? Apakah disuruh dia untuk bekerja? Wala tajibu nafqatuhu, sehingga tidak wajib menafkahinya lagi. Anak kita sudah mampu bekerja, atau bapak kita masih mampu bekerja, apakah disuruh mereka bekerja sehingga kita tidak perlu menafkahi keduanya? Umur berapa anak bisa bekerja untuk mencari nafkah? 12 tahun. Umur 7 lah anak.
Nabi memelihara kambing umur 7. Habis. Itulah contohnya. Enggaklah 12 tahun. Anak 12 tahun udah bisa kerja, udah bisa jadi waiter di kan bisa. Kerja di PT. Ya, jadi content creator bisa enak. Ya, asal jangan jadi prostitusi aja lah enak. Prostitusi anak pula dia nanti. Ya, tapi itulah. Bisa kerja. Nah, sekarang disuruh enggak dia untuk bekerja agar kita enggak perlu lagi menafkahi dia. Kan itu pertanyaan. Aqwal. Ada beberapa pandangan as-sahhuha yang paling sahih la yukallaful aslu. Yang bapak enggak dibebani. La yukallaful aslu. Bapak enggak disuruh kerja, ibu enggak suruh kerja. Li azmi hurmatil ubuwati. Karena agungnya kehormatan bapak ubuwah. Ya, kebapaan atau keibuan itu lebih terhormat. Fatajibu nafkatuhu, maka wajib menafkahinya. Walaupun mereka mampu juga bekerja, kita nafkahi juga. Bi khilafil far'i, berbeda dengan anak. Oh, ya, anak disuruh cari nafkah ya. Ya dah, nah ini karena ngaji dengan Syekh Salim beliau berikan pengecualian. Kalau ada anak yang belajar, wa turja nujubuhu. Ya, wa warja nujubuhu, dan diharapkan memang dia sukses belajar, wajib orang tuanya menafkahi. Ya, wajib orang tuanya menafkahi. Beliau ketika itu menyatakan bahwasanya kemungkinan sukses itu cuma ilmu syara. Kalau saya pribadi enggak, saya perluas. Ilmu apapun dan anak ini memang punya potensi untuk sukses di bidang tersebut, maka orang tuanya wajib menafkahi. Tapi kalau anaknya hanya akan jadi sampah masyarakat, kuliah pada winda saja, iya sudah kerja. Iya, ada orang seperti itu, memang lah pakat gitu, memang enggak bakat untuk kuliah. Enggak. Ada orang seperti itu. Itu suruh kerja tuh. Ya. Agar dia tahu pahitnya hidup. Enggak. Dikasih tugas dikit loh dosen, nah ini butuh healing kita nih. Ah, itu enggak. Mau otaknya enggak mampu tuh. Ya, hidup ini penuh tekanan. Kalau tekanan kuliah saja enggak mampu dia tahan, bagaimana dengan tekanan-tekanan yang lain? Ya. Nah, di situlah dulu ya. Kita rehat sejenak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tanbihun, peringatan. Wa a'ammu min hadhil qa'idati qa'idatu ma qaraba syai'a hal yu'ta hukmuhu. Ya, dan yang lebih umum dari ini kaidah adalah kaidah. Ada kaidah yang mirip tapi lebih umum. Ma qaraba syai'a hal yu'ta hukmuhu. Apa yang dekat dengan sesuatu apakah diberi hukum sesuatu itu? Ya, contoh nih ya. Payah aja ya. Contoh, kota Payakumbuh ini bisa meluas enggak nih? Bisa meluas enggak? Kota Payakumbuh bisa meluas. Daerah di sekitar Payakumbuh itu apakah kita hukumi sama seperti kota Payakumbuh? Itu pertanyaannya nak. Ya, daerah yang mendekati sesuatu apakah diberi hukum sesuatu itu atau tidak? Contohnya, saya bilang saya orang Bukit Tinggi. Padahal secara administratif saya orang Kabupaten Agam. Bukan orang Bukit Tinggi. Kalau kita bilang Bukit Tinggi ini secara daerah administratif. Tapi kalau secara kultur bisa saya bilang saya orang Bukit. Karena tanah Bukit Tinggi sekarang tuh tanah orang Kurai kalau dulu ya. Orang Kurai ya guys. Itu contoh. Apakah bisa meluas? Ya, daerah sekitaran Bukit Tinggi itu apakah dihukumi seperti Bukit Tinggi atau tidak? Kalau Bukit Tinggi itu enak, enaknya maksudnya seperti ini. Agam atas, Agam Ateh. Ada Kabupaten Agam ini kan ada daerah pesisirnya Tiku, Lubuk Basuang. Dan ada daerah tingginya Agam, Baso, Tiratang Kamang, Palupuh seperti itu. Daerah Agam atas itu kan orang umum bilang Bukit. Bukit, Kateh katanya. Enggak. Nah, urus SIM-nya kemana? Urus SIM-nya ke Bukit Tinggi, enggak ke Lubuk Basong. Ya. Kalau 50 kotanya agak rumit juga nih ya. Karena ya istilahnya ibu kota sama dia dengan ibu kota baru dekat. Kalau Agam itu kan nampak timpang karena jauh ya. Satu di Lubuk Basuang di bawah, satu lagi di atas. Itu agak rumit. Nah, makanya kita katakan Padang Arafah misalkan kan ada daerah sekitaran Arafah, apakah dihukumi sama seperti Padang Arafah atau tidak? Itu contoh lain. Ya enggak? Sa'i, daerah sekitar tempat sa'i itu apakah diberi hukum yang sama dengan tempat sa'i atau tidak? Atau teras masjid apakah dihukumi sama dengan masjid atau tidak? Kan seperti itu nanti hukumnya. Ya, apakah perempuan haid boleh duduk di teras masjid atau tidak? Ya, itu makanya maqaraba syai'a hal yu'ta hukmuhu.
Apa yang dekat dengan sesuatu apakah dihukumi sama dengan sesuatu itu? Kalau hakikat pasti enggak ya. Kalau secara hakikat pasti enggak. Kita sekarang bicara aspek hukumnya. Orang yang dekat dengan pezina apakah berzina dia? Belum tentu lah. Ya, tapi apakah diberi hukum pezina? Nah, bisa jadi. Istilahnya jangan kamu nikah dengan dia. Kenapa? Kawan-kawannya pezina semua. Ya. Bisa. Diberi hukumnya saja, enggak diberi label ya. Ya, dia berkawan dengan pemabuk walaupun dia bukan pemabuk, tapi diberi hukum seperti hukum pemabuk. Bisa enggak? Nih, fihi furu'. Padanya terdapat beberapa masalah furu'. Minha ad-duyunul musawiyatu lima lil muflisi. Hal tujibul hajra alaihi wajhani. Al-asahu la. Wa fil muqarabati lil musawati al-wajhani. Wa aula bil man'i. Nah, duyun, utang, musawiyah yang sama jumlahnya 5 lil muflisi bagi harta orang yang bangkrut. Dia bangkrut memang, tapi jumlah hartanya sama dengan jumlah hutangnya. Hutangnya 100 juta, hartanya yang ada juga sama 100 juta. Hal tujibul hajra alaihi? Apakah wajib dia dipasung al-hajra, dibatasi hak-hak muamalahnya? Ya, kalau misalkan utangnya lebih banyak daripada utangnya lebih banyak daripada hartanya yang ada, itu muflis tuh pasti. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya itu muflis. Tapi sekarang sama, plek ketiplek. Tapi kalau dia bayarkan hutangnya kan benar-benar muflis dia tuh. Nol hartanya. Nah, apakah dia dihajar enggak? Ya, dipasung enggak hak-hak muamalahnya? Wajhani, ada dua pandangan, al-asahula. Yang paling sahih enggak dipasung. Karena dia belum muflis. Jadi belum, walaupun sudah dekat ya, ini kan sudah dekat bangkrut dia. Tapi dia belum bangkrut. Kapan dia bangkrut? Kalau lebih sedikit hartanya daripada utangnya. Tapi sekarang sama. Kalau sama berarti dia belum bangkrut. Wa fil muqarabati lil musawati al wajhani. Dan pada muqarabah dekat lil musawah, dekat dengan sama. Dekat dengan sama itu beda-beda tipis. Ya. Utangnya 100 juta, duitnya 101 atau 99 juta. Atau duitnya 101 juta anggaplah. Wa aula bil man'i. Nah, dan yang paling kuat adalah bil man'i. Utangnya 100 juta, duitnya 99 juta. Itu ya al-man'ud. Tidak dilarang untuk bermuamalah. Hah, udah 99 juta utangnya enggak. Utangnya duitnya 99 juta, utangnya 100 juta al-man. Dilarang, enggak boleh muamalah. Ya. Wa minha, dan diantaranya ad-damul ladzi tarahu al-hamilu halat talqi laisa binifasin ala sahihi. Dam, darah. Alladzi yang tarahu al-hamil, yang dilihat oleh orang hamil. Darah yang dilihat oleh orang hamil. Halat talqi. Hal ketika at-talqi. Ketika mengejan melahirkan. Talqi itu beban sakit artinya. Sakit melahirkan. Darah yang dilihat oleh wanita hamil ketika sakit melahirkan. Laisa binifas, bukan nifas. Walaupun nifasnya udah pasti ya. Setelah lahir darah keluar itu kan darah nifas. Pokoknya sebelum rahimnya kosong maka itu tidak bisa kita hukumi sebagai darah nifas. Walaupun dekat dengan darah nifas. Walaupun dekat dengan darah nifas, tapi dia bukan darah nifas. Laisa binifas, itu bukan darah nifas ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih, berarti lawannya dhaif. Nah, ini maksudnya itu ya, darah tolak itu sama dengan darah istihadah saja. Lanjut, wa minha, dan diantaranya la yamlikul mukatabu ma fi yadihi 'alal asah. Tidak memiliki seorang mukatab budak yang dijanjikan merdeka yang kita sebutkan tadi. Mukatab tidak memiliki. Apa yang tidak dia miliki? Ma fi yadihi, barang yang ada di tangannya. Walaupun sebentar lagi dia merdeka. Dia akan sebentar lagi merdeka. Walaupun sebentar lagi dia merdeka, apa yang dia punya itu menjadi milik tuannya. Ya, budak menemukan emas. Ya, si mukatab menemukan emas. Tuannya yang punya. Walaupun sebentar lagi dia merdeka. Wa wajhu muqabilihi, dan pandangan lawannya, muqabilihi, wajhu pandangan, muqabilihi lawannya, annahu qarabal itqah, bahwa dia lebih dekat kepada merdeka, berarti dia memiliki itu.
Ya, dia lebih dekat kepada posisi merdeka. Berarti dia bisa memiliki itu. Lanjut. Qala syarihu, berkata syarih, pensyarah. Wa min furu'iha tahrimu mubasharatil haidi qariban minal farji. Haram menyentuh wanita haid dekat dari kemaluannya. Yang haram kan wata' ya. Sebenarnya yang haram dilakukan ketika perempuan haid kan cuma wata'. Tapi bagian sekitar kemaluan pun tidak boleh disentuh dengan syahwat. Tidak boleh memegang paha perempuan haid dengan syahwat. Ya, pinggang katih boleh. Ya, banyak aktivitas. Ya. Wa masailul harimi fiha yadhhar. Wa masailul harim, dan masalah harim, harim itu seperti teras atau barang atau pembatang sawah, harim ya. Harim itu barang-barang di sekitar tempat, di sekitar bangunan, fi ma yazhar, pada barang yang jelas, li'annaha min hadzal qabil, karena dia adalah dari kelompok ini, dari ini kelompok. Sama seperti teras masjid, enak, pembatang sawah, harim. Hah? Qabil, dari kelompok ini. Sama, masuk ke dalam kaidah ini. Itu maksudnya. Kelompok, sama seperti harim farji ya. Farji perempuan tuh harimnya apa? Pusat, bawah, dan paha. Lanjut. Al-qa'idatu sadisata asyrata. Kaidah yang ke-16. Idza batala khususu hal yabqal umum. Kalau batal yang khusus, apakah tetap yang umum? Ya, kan balik kepada yang awal. Yang khusus yang batal, apakah yang umumnya batal juga? Ya. Kalau yang umum batal, yang khusus pasti batal. Ya, yang umum batal, yang khusus pasti batal. Sekarang yang khususnya aja yang batal. Ya, kalau batal Fatihah, apakah sholatnya ikut batal? Ya, batal. Hah? Enggak, tambah 1 rakaat. Ya kan? Misalkan dia jadi makmum. Dia jadi makmum. Lupa dia baca Fatihah. Contoh dia jadi makmum, dia lupa baca Fatihah. Manuang saja enggak. Imam lah ruku. Dia nak mungkin baca Fatihah. Dia ikuti imam. Imam ruku, dia pun ruku. Nanti setelah imam salam, dia berdiri lagi. Bukan sholatnya yang batal, tapi cuma Fatihahnya saja. 1 rakaat itu saja yang batal. Hah? Yang 1 rakaat itu saja. Sujud sawi yo. Ya sujud sawi dek cacat kan sholatnya kan. Di kelupaan rukun. Iya, dek kelupaan rukun. Ya manuangnya entah terkenanya. Sujud sahwi bukan nambah rakaat. Nambah rakaat dia jo. Nambah rakaat dia. Bakok sujud sawi, sholatnya cacat. Rukun lain kan double jadinya. Kan rukun lain double jadinya. Artinya sambang rakaat lain itu dia jadi dengan sujud sahwi. Yes. Kaidah yang ke-16. Ya, idza batal khusus hal yabqal umum, apakah yang umum tetap? Fihi khilaf, padanya terdapat khilaf, perbedaan pendapat, wa tarjihu mukhtalifun fil furu'. Dan yang kuat berbeda dalam furu'. Faminha, dan maka diantaranya idza taharrama bidzuhri mathalan. Jika takbiratul ihram dia dengan salat zuhur contohnya. Mathalan contoh. Dia takbir dengan salat zuhur contoh. Fabana adamu dukhuli waqtihi. Fabana, maka ternyata adamu dukhuli waqtihi. Adamu tidak dukhul masuk waktihi waktunya. Belum masuk waktunya. Ya sudah takbiratul ihram dengan salat zuhur. Ternyata yang batal zuhurnya atau salatnya? Kan salah satu syarat sah salat adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Dia takbiratul ihram dengan salat zuhur. Ternyata waktu zuhur belum masuk. Salatnya sah atau zuhurnya saja yang tidak sah? Salatnya yang batal atau salatnya itu menjadi salat sunnah, kan seperti itu. Kalau kita anggap salatnya batal ya sudah batal. Kalau kita anggap salatnya sah tapi bukan salat zuhur, berarti salatnya dapat pahala sunnah. Ya, batala khususu kaunihi zuhran. Nah, yang batal adalah batala khusus kaunihi zuhran. Batal, yang batal apa? Khusus, kekhususan kondisi salat itu sebagai zuhur. Zuhurnya saja yang batal. Wa yabqa naflan. Nah, dan tetap dia naflan, tetap dia sebagai salat sunat fil asah, berdasarkan pendapat yang paling sahih.
Berarti lawannya sahih. Ashah lebih sahih. Ya, ashah lebih sahih. Yang satu lagi sahih juga. Wa minha, dan diantaranya. Tapi kalau dia ada hutang sholat zuhur sebelumnya, ya, kalau dia ada hutang sholat zuhur sebelumnya, berarti sholat zuhurnya tadi sah. Tapi bukan untuk zuhur hari itu. Sah untuk mengganti zuhur yang pernah tinggal. Sekalipun tidak diniatkan untuk mengganti. Lanjut, lau nawa biwudu'ihi tawafa wa huwa bighairi makkata fal asahu as-sihhatu ilgha'an lis-sifati. Kalau dia berniat, lau nawa, kalau berniat dia biwudu'ihi dengan wuduknya. Apa yang dia niatkan? At-tawaf. Dia berniat tawaf dengan wuduknya. Wa huwa bighairi Makkah, dan dia tidak di Makkah. Dia tidak di Makkah. Ustaz Ilham di Pekumbuh ya, sengaja aku berwudu untuk bisa tawaf. Mungkin sudah punya ilmu melipat bumi, enggak? Ilmu melipat bumi, ahlil khatwah ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ahli khatwah. Mungkin aklan. Seseorang bisa berpindah tempat itu mungkin aklan. Dan sekarang mungkin adatan. Ya, sudah mulai mungkin adatan. Teleportasi ya. Mungkin. Fal asahu as-sihah. Maka yang paling sahih, wuduknya sah. Sihah. Sah wuduknya. Yang lebih sahih adalah as-sihah, wuduknya sah. Ilgha'an lis-sifah. Dengan menafikan atau mengabaikan sifat. Sifat wuduknya itu kan untuk tawaf. Itu diabaikan saja. Kenapa? Yang batal adalah untuk tawafnya, tapi umum wuduknya sah. Sama seperti tadi. Yang batal adalah khusus zuhurnya, sedangkan umum salatnya tetap sah. Lanjut. Wa minha law ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi batala wa baqiya aslul ihrami fayanaqidu umratan fil asahi. Law ahrama bil haji, kalau berihram dia untuk haji fi ghairi ashhurihi, pada selain bulan-bulan haji. Bulan haji mulainya dari Syawal ya. Bulan haji boleh pasang niat haji mulai dari bulan Syawal. Ini bulan Rajab dan niat haji dia. Berapa lama dia nak pakai simpak tidak? Kan repot. Ketika dia berihram di luar bulan haji, ya kasihan dia. Ya berarti dia kalau anggaplah bisa sepanjang tahun pasang niat ihram ya enggak. Berapa lama dia pakai pakaian ihram, berapa lama dia nak pakai harum-haruman, berapa lama dia nak boleh potong rambut, potong jenggot segala macam. Batal hajinya. Hajinya saja yang batal, bukan ihramnya yang batal, tapi yang batal adalah hajinya. Wa baqiya aslul ihram, dan tetap ada asli ihramnya, tetap ada. Fayanaqidu umratan fil asah, maka terlaksana apa? Umrah. Pada yang lebih sahih, pada pendapat yang lebih sahih, baqiya umrah. Tetap itu dianggap sebagai umrah. Wa minha lau allaqal wakalata bi syartin, kalau dia kaitkan wakalah dengan syarat, fasadat wa jaza lil wakili tasarrufa. Fasadat, rusak syaratnya itu. Ya wakalah itu ya wakalah saja, jangan kasih syarat ini itu segala macam. Ya. Wa jaza lil wakil at-tasarruf, dan boleh si wakil untuk bertasarruf. Ya. Kalau turun hujan, tolong juakan ondambo kaya ya enggak. Berarti dia taklik kebolehan ya wakil untuk menjual motor kalau hujan turun. Nah, itu bermasalah. Enggak, dia tetap boleh menjual walaupun hujan enggak turun. Li umumil idzni, karena umumnya izin fil asah, berdasarkan yang paling sahih. Yang khusus apa? Kalau hujan turun. Tapi mau hujan turun atau tidak, sebenarnya si pemilik barang sudah memberi izin. Iya, balik ke masalah qadi ya. Kalau qadinya bermazhab Syafi'i, insyaallah kita menang di pengadilan. Tapi kalau qadinya tidak bermazhab Syafi'i, kalah lah kita. Ya. Wa minha law tayammama li fardin qabla waqtihi fal asahhul butlanu wa adamu istibahati an-naflu bihi. Ya, an-nafli bihi. Law tayammama, kalau bertayamum dia li fardin, untuk salat fardu qabla waqtihi, sebelum masuk waktunya. Tayamum itu kan bersuci darurat. Salah satu syarat darurat adalah masuk waktu. Kalau waktu belum masuk, maka belum ada darurat. Oke? Karena dia tayamum sebelum masuk waktu. Yang paling sahih
al-butlan, batal, tidak sah tayamumnya. Ya, berarti secara umum tidak sah. Bukan khususnya saja yang batal. Umumnya tidak sah. Wa ada mustibahatin an-nafli bihi. Dan tidak boleh dia salat sunat dengan tayamum tadi. Ulang lagi tayamum dengan niat melakukan salat sunat. Zuhur masuk jam 12, dia tayamum jam 11. Waktu zuhur belum masuk. Dia niat tayamum untuk apa? Untuk melaksanakan salat zuhur. Bukan hanya tidak boleh tayamum itu dipakai untuk salat zuhur, tapi dipakai untuk salat sunat lain pun tidak boleh. Kenapa? Karena tayamumnya dari awal sudah tidak sah. Tayamum itu bersuci darurat. Makanya berbeda dengan wudhu tadi ya. Berwudhu dengan niat tawaf walaupun dia tidak sedang di Makkah tetap sah. Nah wudhu itu taharah asli. Sedangkan tayamum taharah darurat. Wa minha law wajada al-qa'idu khiffatan fi athna'is salati falam yaqum batalat wa la yatimmu naflan fil azhar. Ya. Kalau orang yang duduk saat salat ya, kalau orang yang duduk dalam salat wajada khifatan, mendapatkan keringanan, kemampuan. Ya dia salat duduk, tapi ketika duduk salat tuh rakaat 1 duduk, rakaat 2 balik tenaganya, entah apa sebab, pokoknya rakaat kedua balik tenaganya, fi athna'is shalah, di pertengahan salat balik tenaganya, falam yakun, enggak berdiri dia, batal salat. Ustaz tetap sah enggak sah sebagai salat sunat? Enggak, batal salat. Batalat wala yatimmu naflan fil azhar. Dan tidak boleh dia menyempurnakan salat sebagai salat sunat berdasarkan pendapat yang lebih zahir, lebih sahih. Ya, repot juga nih. Tidak selamanya sah ya, tidak selamanya sah. Ada yang batal, memang batal keseluruhan. Lanjut. Tanbihun. Peringatan. Jazama bi baqaihi fi suwarin. Ya, para ulama menetapkan baqa'nya, tetap sah. Istilahnya yang batal yang khusus saja, tapi umumnya tetap baqa', tetap ada. Fi suwarin, pada beberapa contoh. Minha, idza a'taqa ma'iban an kafaratin batala kaunuhu kafaratan wa ataqa jazman. Jika memerdekakan seseorang, ma'iban, budak cacat. Jika seseorang memerdekakan budak cacat, an kafaratin, sebagai kafarat. Jika dia merdekakan budak cacat sebagai kafarat, batala kaunuhu kafaratan. Batal kafaratnya. Berarti kafaratnya tidak sah. Wa ataqa jazman. Tapi tetap merdeka dia secara pasti. Budak tetap merdeka dan kafaratnya tidak sah. Sama lah orang mendabiah kurban jawinya hilang kaki cik. Nah, dagingnya tetap halal. Tapi tidak sah sebagai kurban, sebagai sedekah tapi. Aku juga rugi. Tapi tidak ada yang rugi ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, iya lah ganti balik. Ya. Itulah yang kafarat memerdekakan 2 orang budak. Ayo. Di saat satu budak pertamanya cacat. Wa minha, di antaranya, lau akhraja zakata malihil ghaibi fabana talifan waqa'at tatawu'an qat'an. Ya, lau akhraja zakat, kalau dia mengeluarkan zakat apa? Malihil ghaib, untuk hartanya yang hilang. Contohnya harta ambo dipinjam dek dari, ya enggak? Ada kemungkinan dari balik kan ada. Ada kemungkinan dari kabur dengan duit, ada juga. Tapi saya bayar aja lah zakatnya. Ya sebenarnya ya saya bayar aja zakatnya. Ternyata kemudian dari tidak mau bayar. Berarti harta itu jadinya binasa, hilang. Tadi saya bayar zakatnya ke Ustaz Ilham contoh. Ustaz Ilham nih zakat harta saya yang ada di dari 100 juta nih, saya kasih 2,5 juta ke Ustaz, kata saya. Ternyata dari tidak mau bayar. Balik saya ke Ustaz. Ustaz, ternyata dari tidak mau bayar utang, berarti harta saya itu hilang. Balikkan zakat saya lagi. Karena harta saya yang hilang berarti hukumnya bukan milik saya lagi. Boleh enggak? Waqa'at tatawu'an. Dan zakat yang dikeluarkan waqa'at terjadi menjadi tatawu, menjadi sedekah sunnah qat'an, pasti enggak boleh minta balik. Itu istilahnya. Enggak boleh minta balik. Ya, fabana talifan tuh ternyata hilang dia. Itu hartanya hilang, lupa letak di mana. Ternyata benar-benar hilang, ya sudah. Jadi sunnah saja.
Wa jazama bi'adamihi fi suwarin, dan menetapkan para ulama bi'adamihi dengan tidaknya. Sebenarnya dengan tidak dianggapnya, batalnya fi suwarin dalam beberapa contoh. Minha law wakalahu bi bai'in fasidin falaysa lahu al-bai'u qat'an la sahihan li'annahu lam ya'dhan fihi wala fasidan li'adami idzni syar'i fihi. Apabila seseorang mewakilkan kepadanya, apa yang diwakilkan oleh seseorang itu bibai'in fasid, dengan jual beli yang rusak. Jual beli gis itu sah tapi terlarang ya. Jual beli babi lah contohnya. Kita anggap jual beli babi ya. Falaysa lahul bai'u qat'an. Dia enggak boleh jual beli secara mutlak. Enggak boleh jual beli secara mutlak. Tidak yang sahih. Ya, misalkan dia punya toko ternak. Ya, yang sahih pun enggak boleh dia lakukan. Li'annahu lam ya'dhan fihi, karena istilahnya kalau dia punya ternak dan dia punya kambing juga, tapi dia izinkan Ustaz Ilham untuk menjual babi saja. Saya punya kambing dan babi di sini Ustaz Ilham silakan tolong jualkan babi, ada hari silakan jualkan kambing. Kira-kira Ustaz Ilham boleh nak menjualkan kambing? Tak. Kenapa nak boleh menjualkan kambing? Karena Ustaz hanya diberikan izin menjual babi. Boleh nak Ustaz jual babi? Tak boleh juga. Kenapa? Karena syariat melarang Ustaz. Wala fasidan, dan tidak boleh juga jual beli fasid. Kenapa? Li'adami idzni syar'i fihi. Karena tidak ada izin dari syarak untuk itu. Jadi sama-sama enggak boleh ya. Wa minha, dan di antaranya lau ahrama bi salatil kusufi thumma tabayyana linjila'u qabla taharrumihi biha lam tanaqid naflan qat'an li adami naflin ala hayatiha hatta tandarija fihi fi niyatihi. Lau ahrama bi salatil kusuf, kalau dia takbiratul ihram dengan salat gerhana matahari, ahrama takbiratul ihram dia dengan salat gerhana matahari. Tsumma tabayyana linjila. Tsumma kemudian tabayyana ternyata injila. Selesai gerhana. Kapan selesai gerhana? Qabla taharrumihi, sebelum selesai bar. Jadi pas dia Allah itu masih gelap langit enak. Pas langsung terang lagi. Enggak tahu ini prank ya gerhananya enggak. Ini pembahasan logikanya aja ya. Prakteknya hampir mustahil kan seperti ini kan. Enggak seperti itu. Allahu dia pesannya pas Allahu gelap, pas langsung terang lagi. Ya, sebelum selesai dia takbiratul ihram, terang injila, jelas. Lam tanaqid naflan qat'an. Ya, tidak terlaksana sholat sunnah. Ya, misalnya bisa nak kita anggap itu sebagai sholat sunat biasa saja Ustaz, bukan sholat gerhana. Ya, kita anggap sholatnya tetap sah tapi sebagai sholat sunnah. Bisa nak kita anggap seperti itulah. Tidak terlaksana sholat sunnah secara pasti. Kenapa? Li'adami naflin ala hayatiha. Karena tidak ada sholat sunat seperti sholat gerhana. Ya, sampai ruku'nya. Karena tidak ada salat sunat seperti salat gerhana hatta tandarija fi niyati, sehingga bisa masuk tandarija, sehingga bisa masuk fi niyatihi, dalam niatnya. Tidak ada salat sunat yang mirip dengan salat gerhana sehingga bisa dimasukkan ke dalam niatnya, tidak ada. Batal langsung. Ya, kita bahas tidak mungkin tapi bisa-bisa saja kan. Misalkan awan misalnya, awan. Ya, gerhana, awan. Orang sudah kumpul di masjid kan. Ya kumpul kita sholat gerhana, nyata pas mau Allah Akbar hilang awan, terang matahari. Boleh lanjutkan sholat. Yang penting takbiratul ihram dalam kondisi gerhana terjadi, lanjutkan sholat. Nah, makanya di sini diberikan kait apa? Sebelum takbiratul ihram selesai. Sebab takbiratul ihram itulah gerbang masuk menuju sholat. Kalau dia masuk ke dalam sholat gerhana dalam kondisi gerhana, sah sholat gerhananya. Tapi kalau dia anggap portal ya, takbiratul ihram itu anggap portalnya. Nah, dia mau masuk baru separuh badan, hilang portal. Hilang gerhana. Sudah. Berarti dia nak masuk. Berarti dengan takbiratul ihram pun sebenarnya ada masuk dalam rangkaian kegiatan sholat. Ya. Tuntaskan. Tujuan busbah itu kan seseorang yang dalam kondisi rukuk kemudian dia terkentut, batal enggak sholat? Kalau dia WC enggak batal ya. Karena sholat itu sendiri yang beliau kerjakan. Karena sholat itu adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan
takbir kemudian diakhiri dengan salam, jadi lu lengkap lagi lah. Iya. Berarti lu sholatnya lah itu ya. Bisa disebut sholat lengkap. Alun selesai lah iya. Iya aja. Aspek logis maksudnya. Kalau hakikatnya kan dia sudah sholat tapi batal. Nah, sholat tapi batal. Iya aja tuh. Hampir gol kan enggak gol tuh. Kan hampir sholat. Bahkan ketika takbir lahkah salamnya lah ya. Tekan tuiknya enak. Enggak bisa ngeceknya oleh salat, alun salat. Ya. Karena dibuka dengan takbir dia sudah salam. Ya sudah salam kentut baru dia salat. Iya juga. Ya hampir sesuatu berbeda, bukan sesuatu ya. Kaidah yang tadi itu maqaraba syai'. Yang dekat dengan iya, hampir mati bukan mati. Hampir mati dan juga gara-gara enggak kan hampir ya. Mati ya enggak kan? Enggak. Jadi itu yang sebutkan yang dari zakat tapi tidak bisa yang Ya. Tapi di agama kita tuh menarik kembali pemberian itu sangat dicela. Bisa jadi sangat dicela. Yuk, kalau itu jelas ya, sangat dicela. Dalam konteks sedekah atau hibah gitu. Yuk. Istilahnya tadi kok budak sudah dimerdekakan enak. Ternyata enggak sah kita memerdekakan budak. Jadi budak lihat. Ini dua kasus sudah tanah kemudian ahli warisnya enggak bisa. Dia enggak diberi surat kan. Suratnya ada cuman dia menganggap itu enggak sah. Ahli waris zalim seperti itu ya. Nah, jangan salahkan orang yang diberi, salahkan bapak kamu. Bapak kamu ngasih tanah itu ke orang lain. Tapi kalau tanahnya tanah kau, enggak boleh. Bisa diklaim. Kalau tanah kau memang bukan hak dia pribadi untuk memberi. Walaupun di saat dia memimpinnya punya wewenang. Iya. Jadi mereka bahkan kami dari pihak kami tidak ada yang setuju dengan betul. Itu hanya wewenang, bukan kepemilikan. Ya. Datuk itu punya wewenang tapi tidak punya hak milik. Ada yang membatalkan wakaf dulunya, nyambi cuma dia catat sama pihak sekolah atau lain. Bilang, Terus yang dijual pindah, minta balik di waris. Tapi masalah pertanahan ini rumit ya. Makanya kemarin saya juga menyelesaikan masalah kasus yang kemarin tuh. Bapaknya meninggal tahun 74, ibunya meninggal tahun 2023. Gimana? Ibunya dalam rentang waktu setelah bapaknya meninggal punya anak baru pula 2 orang dari bapak yang lain. Ini tanah ini atau rumah ini dibagi berapa? Istilahnya rumah ini dibeli ketika anaknya masih 5. Sedangkan ibunya meninggal ketika anaknya sudah 7. Rumah peninggalan bapak dan ibu yang pertama ini dibagi 7 atau dibagi 5 anak-anak. Itu jadi permasalahan. Saya bilang rumah itu dibeli ketika jumlah anak 5. Berarti rumah itu dibagi 7. Ibu, bapak, dan 5 anak. Kenapa? Karena rumah itu siapapun yang membangun rumah pasti membangun rumah untuk keluarga. Dan anggota keluarga itu 5. Tapi ada juga salah satu ustadz yang membagi rumah itu hanya milik suami istri, bukan milik anak-anak. Dia bilang. Sehingga gonogini rumah itu dibagi 2, bukan dibagi 5. Nah, makanya balik ke uruf. Keluarga itu ibu dan ayah saja atau dengan anak-anak. Rumah ini rumah keluarga kita misalkan. Enak, rumah ini rumah keluarga kita. Yang kita maksud dengan keluarga itu suami istri saja atau dengan anak-anak. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin pada yang bertanya. Enak. Ibu sekarang membangun rumah, Bu. Nah, ibu bangun rumah itu untuk ibu dan suami ibu saja atau juga anak-anak punya saham juga terhadap rumah itu, saya bilang. Itu tidak tertulis, itu tidak tercatat. Walaupun tercatat di surat tanah atau surat rumah itu memang nama si ibu, tapi yang kita bahas adalah hakikat kepemilikan, hakikat fikih ya. Kalau hakikat tauhid milik Allah semuanya, tidak bisa kita bawa pengadilan. Hakikat fikih, rumah itu milik seluruh anggota keluarga. Saya bilang seperti itu. Walaupun anak balita juga punya. Makanya dibagi 7. Tapi itulah agak rumit juga ya. Makanya orang-orang dulu arato berbentuk tanah, berbentuk rumah tidak dibagi. Dianggap pusaka rendah. Sebab membaginya rumah rumit. Mesti dijual. Ya itu sebab terjual-jual tanah kaum itu. Pusaka rendah tuh ujung-ujungnya jadi pusaka tinggi. Ya bagi saya itu tanazul ya. Masih solusinya tanazul lah. Ya, memang bukan faraid itu, tapi tanazul. Kita adapt dan overcome dengan masalah-masalah yang ada.
masalah Wallah, kita tutup dulu ya. itu. Wallahu a'lam.